kita berusaha menjadi seorang insan Islam yang taat, itu pasti akan ada aja omongannya. Yang dibilang sok mustad lah, sok alim lah, sok pintu surga lah, sok suci lah, sok akhirat lah, wahabi lah, dan sebagainya. Itu sering gitu ucapan gitu. Itu hal biasa, jemaah. Gak usah takut. Dan jangan bersedih hati, kata Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ikhlaskan semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa qudwati hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunanihi ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rabbi sahdi sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jama'atus salat maghrib Masjid Ar-Rasyid yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam semesta ini, yang diantara bentuk dari segala ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berbagai macam bentuk nikmat yang telah kita terima, yang seharusnya selalu kita syukuri. Hingga saat ini nyawa kita masih berada di kandung badan, kita masih sehat walafiat. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan untuk hidup kita. Allah berikan segala bentuk kenikmatan di dunia ini gratis. Tiada kita susah-susah mendapatkannya dari kebutuhan hidup kita yang paling kita butuhkan. Jamaah, kalau kita mau bicara tentang hidup yang paling kita butuhkan sekarang apa? Nafas, oksigen, ya. Butuh nggak? Sekarang ada nggak di antara kita yang sekarang hirup udara oksigen bayar? Kalau kita sehat, gratis ya. Kecuali kita sakit. Maka itulah kita selalu bersyukur dengan nikmat sehat wal afiah. Masih bisa bernapas, menghirup, menghembuskan oksigen ini dengan gratis di alam semesta yang terbuka ini. Nah, sudahkah dengan nafas yang selalu kita hirup dan hembuskan kita mengucapkan alhamdulillah? Nikmat yang tidak kalah pentingnya juga buat hidup kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat keimanan yang menjadikan semua hal yang namanya Islam menjadi terrealisasi dalam hidup kita. Karena yang namanya Islam kan iman dulu ya.
Beriman dulu, setelah iman barulah kita istislam. Berserah diri kepada Allah. Istislamu billahi wahda al tauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dengan keimanan, diawali dengan keimanan, jadilah kita beristislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor iman, keimanan yang ada di dalam jiwa dan dada kita sehingga merealisasikan dari segala bentuk syariat Islam, perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun harus sangat kita bersyukur pada Allah. Karena kalau tidak ada iman, tidak ada penggerak untuk keislaman seseorang. Betul tidak? Banyak orang yang mengaku Islam, saya Muslim, tapi karena faktor keimanannya yang sakit, faktor keimanannya yang lemah, dia enggan untuk melaksanakan segala perintah yang Islam perintahkan. Nah, jadi bentuk rasa syukur kita, di antara yang harus selalu kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, dan yang selanjutnya adalah nikmat diberikan semangat dan motivasi untuk selalu beramal soleh, untuk selalu thalabul ilmi, mencari, menuntut ilmu syar'i di majelis ilmu ini. Itu penting. Karena yang namanya beragama harus dengan ilmu. Penting, thalabul ilmi. Menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah adalah suatu kewajiban. Sebagaimana sabda baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah. Nah, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia beramal ketika dia tidak tahu ilmunya, ketika dia nggak ngerti ilmunya. Makanya kebanyakan orang yang nggak ngerti ilmunya lebih gampang terjerumus kepada kesalahan, betul? Nah, kalau kita ingin berusaha bagaimana memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, maka giatlah dalam mencari ilmu. Datangin majelis ilmu, baca kitab-kitab para ulama, scrolling artikel-artikel Islam keilmuan. Itu seperti itu jemaah. Jangan sampai ibadah cuman hanya ikut-ikutan, ibadah cuman karena euforia kebanyakan orang, ibadah cuman hanya karena ingin dijadikan sebagai bagian dari status kemasyarakatan tanpa didasari ilmu. Itu penting. Ilmu adalah pondasi utama di antara pondasi-pondasi di dalam ibadah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, nomor hadis 101 bab ke-11 bab mujahadah. Sebelumnya mari bersama kita luruskan kembali niat kita, ikhlaskan kembali niat kita hadir di majelis ilmu ini untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibantu dibacakan hadis nomor 101 di bab ke-11. Baik. Bismillah. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه. وفي رواية مسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. طيب. وفي رواية للمسلمين حفت badalah hujibat. طيب. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam bab ke-11 tentang kesungguh-sungguhan, yaitu al-mujahadah. Kesungguh-sungguhan di dalam beramal saleh. Nah, dikatakan di sini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana hadis sebelumnya,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini. Ketika kita mendengar ucapan orang, kita sering percaya, betul nggak? Kalau orang berbicara ini dan itu, kita kadang gampang percaya. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, kita baca atau kita dengar, terkadang kenapa kita kurang keyakinan? Ini yang harus ditanya di dalam diri kita dari faktor keimanan. Ketika kita gampang percaya sama teman kita, gampang percaya sama tetangga kita, gampang percaya sama teman tongkrongan kita, gampang percaya sama teman sekantor kita dan sebagainya. Ini baginda Rasulullah SAW yang bersabda, yang berkata, dan ini adalah periwayatan yang kuat dan benar. Harusnya kita lebih percaya kepada Rasulullah SAW. Perhatikan di sini jemaah. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda atau berkata, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Muttafaqun alaih, dikatakan Nabi menjelaskan kepada kita, hujibatin naru bisyahawat. Hujibat dari kata apa? Dia bisa jawab. Hujibat dari kata apa? Hah? Hajabah? Hajabah yahjibu. Hijab. Kita sering dengar kata hijab. Jangan dengar kata hijab untuk live TikTok doang. Hijab, hijab. Apa artinya hijab? Hijab syar'i, hijab ini, hijab itu. Betul nggak? Sering kita mendengar kalimat atau kata hijab. Apalagi yang sering live jualan online. Hijab, ayo hijab. Kan begitu kan. Nah. Tapi nggak ngerti hijab itu apa. Hijab itu yang kerudungan, Ustaz. Yang jilbab. Ya, itu. Banyak artinya cuma gitu. Arti kata dari hajaba itu artinya menutup. Dan hijabun artinya adalah alat penutup, sesuatu yang menutupi. Nah, di sini sigotnya adalah naibul fa'il, yang artinya dilakukan oleh orang yang tidak ada di situ. Tapi dikerjakan, diwakilkan, atau telah terlaksana. Hujiban pakai ta'nis yang artinya adalah disandingkan dia dengan muannas. Nar itu muannas apa muzakkar? Muannas. Maka disebut dengan hujibatin naru. Hujibat an-nar. Neraka itu ditutupi. Neraka itu diselimuti. Neraka itu dibungkus. Neraka itu dihalangi. Dengan apa di sini? Dengan bisyahawat. Dengan syahwat-syahwat. Apa pengertian syahwat? Nah, syahwat secara bahasa dikatanya fima yuhibbun nafsi li fi'lihi. Syahwat itu adalah segala sesuatu yang disukai jiwa untuk dikerjakan. Syahwat. Ya. Jadi neraka itu diselimuti oleh segala sesuatu yang disukai oleh jiwa manusia. Segala sesuatu yang manusia, jiwa manusia, nafsunya manusia cenderung condong untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, neraka itu diliputi dengan hal yang seperti itu. Kalau yang disukai sama jiwa yang gimana, Ustaz? Yang enak, yang nikmat, yang nggak perlu pakai susah-susah, yang pokoknya yang bagaimana jiwa itu merasa enak. Ya, ini artinya neraka itu sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan, untuk dituju. Karena apa? Dia diselimuti oleh sesuatu yang disuka oleh jiwa manusia.
Nah, dikatakan setelah itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hujibatil jannatu bil makarihi. Dan surga itu diselimuti, surga itu dibungkus oleh bil makari. Kebalikan dari syahwat. Kalau syahwat adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa, oleh nafsu. Al-makari adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Ya, segala sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu manusia. Katakan, wa hujibatil jannatu bil makari. Dan surga itu ditutupi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa dan nafsu manusia. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini hadisnya sahih diriwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Tapi ada periwayatan lain di hadis yang ditulis oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Dikatakan wa fi riwayati lil Muslim huffat, itu artinya huffat itu kalau misalnya kita pakai pakai naik motor, tangan kita pakai apa namanya? Sarung tangan. Jadi sarung tangan itu namanya huffat. Ya. Jadi istilahnya ditutupi juga, dilindungi juga sebenarnya. Jadi huffat ini sebagai badalan, sebagai pengganti dari kalimat hujiba, artinya sama. Dalam kalimat Muslim, hujibatnya diganti dengan huffat, ditutup juga, disama, ditutupi, dihalangi oleh tadi bis syahwat dan bil makari. Wahwa ma'nahu, dan keduanya adalah maknanya sama, yaitu sebagai penutup, yang menutupi. Ai bainahu wa bainaha hada al-hijab. Nah, jadi makna keduanya, makna hujibat dan makna hufat adalah al-hijab, sebagai penutup. Fa'idha fa'alahu dakhalaha. Dan apabila yang syahwat-syahwat ini dikerjakan, maka dia akan masuk ke dalam neraka tersebut. Dan apabila yang dibenci ini dikerjakan, maka dia akan masuk ke dalam surga tersebut. Perhatikan ya. Fa'idha fa'alahu dakhalaha. Dia bisa masuk ke dalam neraka dengan melabrak, dengan membuka syahwat tadi, dan dia bisa masuk ke dalam jannah dengan cara dia menyingkap bil makarih tersebut, yang dibenci tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari hadis ini harus kita pahami. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan banyak disyarah, banyak dijelaskan oleh para ulama, termasuknya di dalam syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tadi anak sempat baca di salat asar. Di antara bentuk memang kenikmatan syahwat yang di situ menjadi bagian dari pelindung neraka, ya, yang paling banyak dilabrak, yang memang yang paling enak untuk jiwa. Makanya diancam dengan ke dalam hukuman siksa api neraka. Karena syahwat ini adalah syahwat yang memang disuruh untuk Allah tinggalkan. Syahwat yang tidak syar'i. Syahwat yang disuruh Allah tinggalkan. Jangan lakukan. Ketika engkau lakukan, maka terbukalah pintu neraka. Apa contoh syahwat yang sering banyak dikoyahkan, yang sering banyak disingkap oleh jiwa manusia, sehingga dia melakukan hal tersebut dan diancam dengan siksa neraka? Kan banyak. Oke lah, kalau misalnya kita bilang maksiat yang sering kita dengar, seperti zina, seperti mencuri, korupsi,
riba, apalagi eh, mengambil hak orang lain, zalim dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang memang disukai jiwa. Siapa sih yang nggak suka sama kenikmatan zina? Coba. Siapa sih yang nggak suka sama korupsi? Bisa kaya dengan begitu mudah. Siapa sih yang nggak suka dengan suap menyuap, sogok menyogok kan begitu ya? Disukai sama jiwa. Tapi ketika itu dilakukan, hijabnya neraka itu terbuka. Maka dia akan masuk ke dalam neraka tersebut. Kan begitu makna hadisnya, jamaah. Segala sesuatu yang disukai jiwa manusia dan manusia merasa nikmat melakukan hal tersebut, tapi itu sebagai penghalang seseorang dari neraka, dan ketika itu dikerjakan, dilakukan, nah begitulah dia akan masuk ke dalam neraka tersebut dengan cara menikmati syahwatnya. Contoh yang paling gamblang, yang paling sering secara sadar atau tidak sadar bagi kita semua. Kita bukan sedang membicarakan pribadi personal tertentu, bukan. Pengajian kita bukan untuk menghukumi pribadi seseorang. Majelis taklim kita bukan untuk nyinyirin pribadi seseorang, nggak ada. Kajian kita bukan untuk memusatkan kepada oknum-oknum tertentu, bukan. Nggak ada kayak begitu. Semuanya kesadaran buat kita semua. Semoga Allah berikan kesadaran dan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Di antara bentuk syahwat yang paling banyak kita kerjakan bagi kita semua kaum muslimin secara umum adalah melalaikan sholat. Betul tidak? Ini tamparan buat diri anak juga. Terkadang masih melalaikan. Padahal sudah diancam. Yang melalaikan itu lebih dekat kepada neraka. Fawailul lil musallin. Benar nggak? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tuh jamaah. Syahwat kita nggak usah pakai mikir yang jelas-jelas lah, karena kita kan gampang, wah tuh dia zina tuh, wah dia mencuri tuh, wah dia mencolong. Benar, itu bentuk dari aplikasi syahwat manusia. Tapi bagi kita sebagai pribadi muslim, yang paling gampang buat diri kita, yang paling banyak kita kerjakan tanpa harus menuduh orang lain, kita sering melalaikan kewajiban sholat 5 waktu. Betul nggak jamaah? Terutama subuh. Subuh paling susah. Di tengah empuknya kasur yang begitu lembut, ya, empuk lembut lagi. Dengan sejuknya udara ruangan ber-AC, dengan mata yang melekat nyaman, susah untuk bangun kena dingin air wudhu, apalagi melangkah kaki jalan ke masjid sholat subuh berjamaah, susah nggak? Susah. Itu syahwat. Dan syahwat inilah yang melingkari neraka. Ketika kita kerjakan syahwat tersebut, ketika kita kalah dengan syahwat tersebut, itu ancaman. Jadi kita semua pribadi kita nggak perlu makan nuduh si fulan begini, si fulan itu, nggak. Kita sendiri jangan sampai kita jatuh kepada syahwat tersebut. Seluruh syahwat yang disuka oleh jiwa kita kebanyakan adalah mendorong kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang menjadikan kita terjerumus kepada siksa api neraka jamaah. Nah, selanjutnya kata Nabi SAW, wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga itu ditutupi oleh segala sesuatu yang dibenci. Segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Apa contohnya jamaah?
Kalau surga itu banyak nggak disukain orang. Caranya. Hati-hati. Bangunnya susah, benar. Sedekah. Pelitnya. Jangankan 100-200 ribu. Sekarang 2.000-1.000 aja jarang kita temuin di kotak infak. Saking susahnya orang mau sedekah. Bukan susah ekonominya. Susah hatinya untuk bergerak, bersedekah. Apalagi melakukan segala bentuk aktivitas amal soleh selalu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Males. Ini mah nggak enak. Puasa misal. Jangankan puasa sunnah. Senin atau Kemis. Puasa Ayyamul Bait di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bulan Hijriah. Terkadang puasa di bulan suci Ramadan aja yang ngaku muslim banyak nggak melaksanakan, betul? Karena nggak disukai oleh jiwa mereka. Ngapain lapar-lapar? Kan nggak mau jiwanya. Daripada lapar mendingan makan. Karena apa? Ibadah itu tidak disukai oleh jiwanya. Dan ini surga itu selalu diliputi oleh segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Banyak nggak yang ngaku muslim? Ini mengaku muslim keseluruhan umum, termasuk kita semua. Ya, begitu mudahnya, begitu gampangnya meninggalkan puasa Ramadan. Tidak ada rasa malu. Di siang teriknya matahari dia ngopi, makan. Yang lebih parahnya lagi, kopinya dibikinin sama istrinya. Auzubillah. Ini bang ngopi dulu. Ya, ini bulan puasa itu. Nah ini kan suatu yang jelas bentuk dari pembangkangan terhadap segala sesuatu yang Allah perintah. Kalau misalnya kita lagi tidur terlelap, ini kita tidak melebar kemana-mana bahasan kita, ini untuk pribadi kita sebagai bahan introspeksi diri. Ya, kalau kita sedang tidur terlelap, misalnya kita capek, badan kita lelah, terus kita istirahat. Ketika jam 4 lebih sedikit ada suara as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kira-kira sedang enak-enaknya tidur, kalau dibangunin kita suka nggak? Pasti kalau misalnya tidak ada iman, jengkel. Ini ngapain sih ngebangunin saya? Lagi enak-enak tidur, betul nggak? Lagi enak-enak tidur pulas. Suara dengkuran sedang kencang-kencangnya, sedang nyaman-nyamannya. Karena biasanya orang kalau tidur itu, paling nyaman tidur itu di setelah jam 2, jam 3, jam 4 itu paling enak tidur. Betul nggak? Ya, jam 2, jam 3, jam 4 itu tidur lagi nikmat-nikmatnya tidur gitu. Tahu-tahu dibangunin. Kira-kira hati kita enak nggak? Nggak enak. Tapi ketika iman yang berbicara, ketika yang ingin dilabrak adalah sesuatu yang dibenci untuk membuka pintu surga, maka bismillah. Tawakal Allah. Betul nggak? Makanya dikatakan salatul fajri kana masyhudan. Salat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Karena apa? Yang berjalan dengan penuh kekuatan iman. Buktikan coba, buktikan. Buktikan bagi orang-orang, kita semua kaum muslimin atau muslimah, sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid. Bagi yang ada iman kuat, akan jalan. Bagi yang sedih, atau yang bagi kesel dibangunin, dia nggak akan sampai. Jangankan badannya, niatnya aja nggak nyampe. Coba, buktikan saja dulu. Nah, karena ini adalah bentuk dari sabda Nabi, wahujibatil jannatu bil makari. Dan surga itu diselimuti
oleh segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Ya, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh amal ma'ruf. Nah, terutama amar ma'ruf nahi munkar. Penting juga ini amar ma'ruf nahi munkar. Terkadang tidak dijiwai, tidak disukai oleh jiwa manusia. Kenapa? Sieun, takut dikucilin. Jadi nggak berani amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk juga bagian dari menutupi kebenaran adalah tidak diselenggarakannya, tidak dikerjakannya amar ma'ruf nahi munkar. Tolong bacakan ayat buat anak yang menjadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Hafal nggak itu? Nas. Wa tanhauna 'anil. Nah, tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Umat yang kalian adalah umat yang terbaik. Dan di antara karakteristik umat yang terbaik ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tapi dengan cara yang hak. Wa mau'izatun hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau misalnya tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, gimana? Enggak ada dakwah. Enggak ada dakwah. Ketika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, makin enggak ada dakwah, makin tenggelam umat ke dalam tadi, diselimuti oleh syahwat-syahwat yang menjadikan mereka melabrak pintu-pintu neraka. Itu jemaah ya. Jangan pedulikan jiwa kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang hak dengan cara yang benar, dengan cara yang kita mampu, dilandasi oleh ilmu, dilandasi dengan mau'izatun hasanah, dengan forum yang benar. Ada sesuatu yang tidak disukai, itu hal yang wajar, jemaah. Jemaah, di dalam dakwah ini kan liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Dakwah ini adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Siapa yang paling baik akhlaknya dalam berdakwah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering banget didengar nih, apalagi sekarang nih, musim Maulid Nabi. Ya kan? Ya enggak? Yang paling elok dakwahnya, yang paling indah dakwahnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW dalam dakwah pernah diapain sama kaum musyrikin? Pernah dilempari batu oleh masyarakat satu kampung di Jabal Taif. Betul nggak? Sampai kena giginya, depannya patah. Nabi, sang pengusung dakwah pertama di waktu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersujud kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu Wa Taala dilempari jeroan unta yang masih ada isi perutnya, kotoran hewan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terusir dari kampung halamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibenci oleh kerabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diancam dibunuh oleh orang-orang yang dulu yang mengatakan dia adalah Al-Amin. Tapi setelah dakwah beliau gencarkan, beliau dikatakan majnunun sahir. Betul nggak? Dikatakan orang gila, tukang sihir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramar ma'ruf nahi munkar saja menerima hal seperti itu, apalagi kita yang Nabi bukan, Rasul bukan. Itu hal yang biasa, jemaah. Ketika cuma dikucilkan, toh pada akhirnya akhir kehidupan kita di dunia ini adalah dikucilkan, betul? Ente kalau mati ditaruh di mana? Di kuburan kan? Dikubur nggak? Kalau sudah dikubur ada yang mau nemenin? Nggak ada yang nemenin, jemaah.
Ya, kalau dikuburin ada yang nemenin nggak? Ustaz, kita kalau mati, istri kita yang kita sayang, yang suka bilang I love you bebek, I love you, mau nggak nemenin kita di kuburan? Nggak mau. Akhir hidup kita selalu dikucilkan dalam kuburan. Lantas kenapa kita takut untuk menyampaikan kebenaran dengan kalimat dikucilkan? Ya perlu takut jemaah. Buat apa ada kalimat la tahzan? Buat apa Allah berkata kepada kita la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena sesungguhnya Allah selalu bersama kami. Baik, ingatkan anak sirah nabawiyah. Ini berkaitan dengan hujibatil jannatu bil makarih. Nabi SAW untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan, dari kezaliman, kepada hidayah Islam. Pernah nggak Nabi mengucilkan diri? Di mana? Betul Al-Qamar sebelum itu? Di Gua Hira. Mengucilkan diri nggak? Karena apa? Terusir nggak? Hal biasa. Kita bukan manusia yang pertama dan juga bukan manusia yang terakhir ketika berdakwah itu dikucilkan. Biasa aja. Memang begitu tantangannya. Ketika kita menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan perintah Allah dari ibadah, kita berusaha menjadi seorang insan Islam yang taat, itu pasti akan ada aja omongannya. Yang dibilang sok mustad lah, sok alim lah, sok pintu surga lah, sok suci lah, sok akhirat lah, wahabi lah, dan sebagainya. Itu sering itu yang ucapan gitu. Itu hal biasa jemaah. Gak usah takut. Dan jangan bersedih hati, kata Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ikhlaskan semuanya. Karena jadi gitu. Dengan kita syiarkan ilmu, dengan kita syiarkan dakwah, kita mengingatkan diri kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk tidak terjerumus kepada bisyahwat, tidak terjerumus kepada syahwat-syahwat ini yang menjadikan kita semua jatuh kepada siksa api neraka. Jamaah, satu permisalan lagi. Kalau musim panas, gersang. Bener nggak? Kalau musim halodo gersang tuh. Yang tadinya rumput-rumput di sekitar rumah kita hijau, ketika musim panas menjadi kering. Ketika rumput-rumput di sekitar lingkungan kita, di rumah tetangga kita kering, ada api. Berkobar dah tuh api. Bisa jadi kebakaran menerima ke rumah kita atau ke rumah tetangga kita. Ini ilustrasi. Dan ternyata api itu ingin membakar rumah tetangga kita. Kita bantu nggak? Kita tolongin nggak? Ya, karena tetangga. Kita bantu, kita tolongin. Ya. Kita selamatin nggak? Kita bantu dia untuk terhindar dari musibah nggak? Nah, di dunia saja, ketika ada orang yang kita kenal, baik dengan kita, tetangga kita, saudara kita, ketika ada ancaman musibah, apalagi sampai terbakar oleh api, itu kita supaya membantu jangan sampai terkena musibah tersebut. Ini siksa api neraka jamaah. Yang api di dunia itu hanya sekian persen tidak ada harganya dibanding api neraka. Gitu pemikiran. Jadi jangan sampai kita semua ini lemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah keyakinan di dalam kita berusaha menuju jannah Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak bisa menolak sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, yang bil makarih. Itu aja dulu. Coba ibadahnya dibenerin. Ya, bukan berarti kita semua adalah orang yang suci, tidak terlepas dari tidak terlepas dari kesalahan. Semua kita adalah orang yang bisa berpotensi
salah. Tapi ketika berusaha untuk sungguh-sungguh melawan syahwat tersebut untuk taat kepada Allah, insya Allah bisa. Karena ada istilah nih, ini bukan istilah Islam ya, tapi hanya istilah yang sifatnya psikologis. Kata para orang bilang itu orang bisa karena orang bisa karena biasa. Ketika terbiasa bangun subuh, sholat tepat waktu subuh, terbiasa dengan itu, maka dia kan menjadi nikmat, menjadi biasa. Ketika dia biasa membaca Al-Quran, selembar, 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, 2 juz, dia akan terbiasa dengan nikmat membaca Al-Quran. Ketika orang terbiasa dengan sodako, dengan infak, Rp1, Rp2, Rp1, 2 juta, dia akan merasa nikmat dengan infak dan sedekah. Orang bisa karena biasa, orang nikmat karena terbiasa. Tapi jadikanlah biasa ini untuk taat kepada Allah. Jangan dijadikan biasa ini untuk membangkang dan untuk melalaikan perintah Allah. Nanti kebiasaan. Kebiasa lalai, kebiasa membangkang, kebiasa maksiat. Karena terbiasa. Sudah adzan? Baik. Karena waktunya sudah adzan, jamaah. Kita jeda dulu untuk adzan Isya. Setelah itu kita ada tanya jawab. Mudah-mudahan bisa dipahami dari kajian singkat ini. Singkat sekali waktunya ya. Paling cuma setengah jam. Baik, adzan dulu. Waktunya maju. Silakan adzan dulu jamaah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah, sambil menunggu saudara-saudara kita yang hendak berangkat sholat Isya berjamaah di masjid, kita selesaikan kajian kita dengan beberapa kandungan hadis. Insya Allah gak lama, kita singkat saja. Kandungan hadis dari hadis yang tadi telah kita pelajari, bahwasanya Nabi SAW, anna Rasulullah SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka diselimuti oleh segala sesuatu yang disukai oleh jiwa, dan surga itu ditutupi atau diselimuti oleh segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Kandungan dari hadis ini jamaah, kita bisa ambil kesimpulannya. Yang pertama, bahwasanya di antara penyebab terjerumusnya seorang hamba dalam syahwat adalah tindakan syaitan yang memperindah berbagai kemungkaran dan keburukan tersebut, sehingga tampak baik di dalam jiwa dan mata manusia. Jadi syaitan yang memperindah. Jadi segala sesuatu yang diperindah oleh syaitan itu lebih cenderung akan memacu syahwat manusia. Nah, ini dikatakan oleh para ulama. Oleh karena itu, jiwa seseorang akan cenderung kepada keduanya. Kepada syahwat tersebut dan kepada menuruti bisikan syaitan. Jamaah, kalau kita disuruh bangun subuh, sholat subuh, dalam hati kita ada bisikan gak? Udah tidur aja, masih ada waktu, aduh dingin mungkin. Itu bisikan syaitan. Nah itu, syaitan membisikkan di dalam jiwa-jiwa kita untuk jatuh kepada syahwat tersebut. Nah, yang kedua, kata para ulama di sini, terkadang jiwa seseorang membenci sesuatu, padahal di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa hal ini terkadang manusia membenci itu, tapi ada kebaikan. Apa dalilnya? Surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Terkadang kita membenci sesuatu, tapi menurut Allah itu baik, bagus. Terkadang kita menyukai sesuatu, tapi kata Allah ini salah. Makanya yakin dengan pilihan Allah. Dalam ayat ini katakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah yang lebih tahu atas diri kalian dan kalian tidak tahu. Buat diri kalian tidak tahu. Makanya ketika Allah memberitakan sesuatu yang kita benci, itu sebenarnya mungkin baik. Bukan mungkin, memang baik buat kita. Tapi jiwa kita yang menjadikan itu seakan-akan buruk. Bisikan syaitan yang menjadikan itu seakan-akan buruk di hati kita. Gitu. Banyak hal lah yang menjadikan kita kadang itu, kok begini sih Allah? Kok Allah begini sih? Nah kan begitu ya. Jadi kan menurut kita, padahal Allah lebih tahu yang terbaik buat diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, kata para ulama, kita ambil kesimpulan dari hadis ini adalah keharusan mengendalikan syahwat kita, hawa nafsu kita, serta menjauhkannya dari berbagai sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kita ke dalam siksa api neraka tersebut. Jamaah, besok mati, kalau kita pikir kemana tempat kembali kita. Pokoknya yang sekarang masih suka dengan senang maksiat, yang sekarang masih ogah-ogahan ibadah, yang sekarang masih malas-malesan taat kepada Allah, itu ciri syahwatnya lagi mendominasi jiwanya. Dia sedang diperbudak dengan syahwatnya, hingga dia lupa akan kematian. Seperti itu jamaah. Dan yang terakhir jamaah, kata para ulama, surga dan neraka itu memang ada dan termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga sudah ada, neraka sudah ada, dan bahan bakarnya pun sudah ada. Dan calon penghuninya pun sudah ada. Tinggal kita memilih mau jadi calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Tempatnya udah ada. Tinggal kita milih mau pindah mana. Dari dunia ini mau pindah kemana jemaah. Tinggal milih. Nah, tentunya segala tempat ini ada konsekuensinya. Ada jerih payahnya. Dan ada upaya-upaya untuk mendapatkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin segitu dari kami. Nggak ada pertanyaannya untuk kali ini. Ya, nggak ada pertanyaan yang datang ke saya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua ya Ustaz ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dari segala bentuk kekhilafan dalam penyampaian ilmu, dan mohon maaf kepada jamaah sekalian apabila ada ucapan atau ada kalimat yang kurang berkenan, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita dalam majelis ini dan kesalahan-kesalahan kita dari perbuatan kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.